sahbihi wa man wala amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna amin ya rabbal alamin. Baik, akhwatil kiram, sanuwasilu darsana wa nabda'u fi liqa'ina an at-tafsir al-mawdu'i li ayatis tarbiyah wa na'rifu wa nata'arrafu an ma'na tarbiyah fi hadzal liqa' asani ba'da an amilna bima madha. Beda seruannya. Baik, apa tipilah dan di awal marrah sana'rifu anit tarbiyah ay makna tarbiyah. Ya anana ya fi dirasatina tafsir al-mawdu'i anit tarbiyah khususan ya. Na'rifu ma'na tarbiyah lughatan wa istilahan. Aslu kalimat tarbiyah idza raja'na ila ma'adimil lughah al-arabiyyah wajadna kalimat tarbiyah usulan salasan. Jadi kata tarbiyah dalam bahasa Arab atau dalam kamus-kamus Arab itu ada tiga dasarnya ya, dasar kata tarbiyah. Fal awal min roba yarbu. Roba yarbu ay robiha ya. Kalau roba yarbu itu robiha, maka disebut riba ya. Kata riba itu dari roba yarbu ya. Seseorang mendapatkan keuntungan walaupun sebenarnya hada laisa halalun ya. Ya. Kalau dinisbahkan kepada riba kan gak halal ya, gak bagus ya. Tapi kalau dalam harta itu memang dia bertambah.
roba yarbu bertambah, hartanya bertambah. Kalau dalam diri kita manusia, ilmu kita bertambah, atau ya umur kita bertambah. Ada roba yarbu. Sanian roba yurabbi ala wazni khafya yakhfa, ya. Roba yarba, ya. Ya, roba yarba ala wazni khafya yakhfa. Ini artinya bertumbuh. Ya. Ada bertambah, ada bertumbuh. Kita pun ya dalam diri kita senantiasa selain bertambah juga bertumbuh, kan. Ada yang tumbuhnya ke atas, ada yang tumbuhnya ke samping. Bahkan ada juga yang ke depan, ya. Ada asani, tsumma asalis min robba yarubbu biwasni madda yamuddu. Robba yarubbu ada ya min nahnu alimna kalimah Rabbul Alamin. Ma mana Rabb, ya. Kata Rabb artinya apa? Tuhan, ya. Nah, Tuhan itu ya memiliki makna 3. Al-awwal khaliq, pencipta, ya. Ar-raziq, pemberi rezeki, ya. Al-mudabbir, yang mengurus. Nah, Rabbun adalah ya min asli kalimati ya, tarbiyah. Jadi tarbiyah itu nanti artinya adalah bagaimana mengurus, ya, melakukan inovasi, dan juga ya memberikan sesuatu yang bermanfaat. Hadhihi kalimatut tarbiyah ala asli, ya, ala asliha min kutubi al-ma'ajim al-arabiyah. Tsumma idza natakallam ya fil ma'ajim al-arabiyah al-ukhra, ya, ini tadi kan asal katanya ya, ada 3 itu. Nah, dari 3 tadi memiliki 5 makna. Dari 3 tadi yang asalnya itu 3 dasar, ya. Apa dasarnya tadi pertama? Roba yarbu, ya. Roba yarba, ya. Robba yarubbu. Nah, dari 3 ini memiliki 5 makna, ya. Wa kalimatut tarbiyah ila ma'na roba ustukhdimat bi'iddati ma'anin wa yumkin irja'u dzalika al-ma'ani ila usulin salasa, ila usul khamsah. Jadi dapat kita simpulkan, ya, dari dasar-dasar yang tadi menjadi 5 makna. Al-awwal an-nama'u wa ziyadatu. Jadi kata tarbiyah itu artinya adalah an-nama, tumbuh dan bertambah, ya. Tumbuh dan tambah. An-nama'u wa ziyadah. Ada min roba yarbu, ya, bermakna zada wa nama. Qala Ibnu Manzur Rabbul ma'ruf wa sani'atu wa ni'mah. Ai namaha wa atammaha wa aslahaha. Jadi kata tarbiyah itu diambil dari dasar kata roba yarbu, berarti an-nama'u wa ziyadah. Tsumma saniyan an-nash'atu, awal tumbuh, ya. An-nash' itu awal tumbuh, ya. Jadi bahwa ya, tarbiyah itu adalah bagaimana caranya dia di awal tumbuh dengan baik. Qala Ibnu Manzur aidan, ya, Rabiya yarba ala wazni khafya yakhfa, ai nasha'a wa tarahra'a, ya. Awal muncul dan berkembang, ya. Wa alai qaul Ibnu Arabi, fama yakunu sa'ilan anni fa inni bi Makkah manzili wa biha rabitu. Nah, kalimat wa biha rabitu itu disitulah aku mulai tumbuh. Disitulah aku mulai berada, ya, atau berkembang, ya. Jadi ya
kalimat tarbiyah itu artinya nash'ah ya. Bagaimana caranya seseorang di awal pertumbuhannya ya itu ya didapati dengan baik. Ya. Dan an-nash'ah. Nah. Robia yarba ya. Jadi ada roba yarbu, ada robia yarba. Tadi kayaknya salah satu itu yang nomor 2 itu bukan roba yarba yarba ya, tapi robia. Yang ini yang tadi ya, yang awal tadi. Yang nomor 2 itu kayaknya sih ini dari robia ya, bukan roba ya. Ini saya ganti dulu ya. Dari robia yarba. Gitu ya. Tsumma salisan min kalimati tarbiyah bimakna al-hifzu wa ri'ayah. Qala ta'ala ada qala Fir'aun ya, qala alam nurabbika fina walida wa labista fina min umurika sinin. Ini kan di saat Nabi Musa datang ke Fir'aun mendakwakan Fir'aun. Nah, Fir'aun itu siapanya Nabi Musa? Bapak Ayah angkatnya. Dialah yang mengasuh sejak kecil, sejak bayi ya. Sehingga ketika Nabi Musa datang berdakwah kepada Fir'aun, langsung ya Fir'aun mengatakan sambil istilahnya dia mengejek ya, melecehkan. Dia berkata, alam nurabbika fina walida. Bukankah kamu dulu saya yang melihara? Bukankah aku dulu saya yang mengasuh kamu? Sekarang datang-datang ngasih ya, ngasih wejangan ya kan, ngasih nasihat ya. Ya istilahnya ya berdakwah tapi sebenarnya ya yang mendakwakan itu tahu betul sejak kecilnya kan ya. Misalkan kalau kan bukan kamu dulu yang istilahnya ketika saya asuh ya kamu begini kamu begitu kan. Misalkan ngompol, misalkan kan waktu kecil kan ini, ya kan. Bahkan Firaun pernah janggutnya ditarik ya, oleh Nabi Musa ya, kencang-kencangnya, sehingga dia menduga jangan-jangan ini yang saya mimpikan pernah ya, bahwa ada nanti ya laki-laki lahir yang akan menjatuhkan kekuasaanmu, kata tukang sihir. Ya, ketika ditarik janggutnya itu keras sekali sampai dia ya sedikit marah ya. Akhirnya ingin membunuh ya. Tapi masih dilindungi oleh istrinya Firaun ya, yaitu Asian ya. Nah, untuk membuktikan bahwa sebenarnya mungkin Asian sudah tahu juga dia nabi ya. Ya, membuktikan bahwa ini anak kecil yang nggak tahu apa-apa, dikasihlah dia bara api kan dari besi-besi itu, besinya panas, dikasih dia langsung dimakan oleh Musa. Dimasukkan ke mulutnya ya. Ini untuk bukan apa? Itu kan bahwa dia nggak ngerti ya. Itu panas tapi digigit ya, tapi dia masuk ke mulutnya. Karenanya kan kalau apa? Nabi Musa itu cadel ya. Ya, nah asal usul cadel itu dia begitu ya. Dia pernah ya besi panas masih membara api ya. Besi itu dimasukkan ke mulutnya. Akhirnya Firaun ya nggak lagi menganggap bahwa dia adalah calon nabi ya. Yang kecil yang pernah narik jenggotnya Firaun. Nah di dalam ayat surat Asy-Syu'ara ayat as-samina asyara qala ya qala Firaun qala alam nurabbika fina walida wa labista fina min umurika sinin ya. Bukankah kamu wahai Musa pernah aku asuh ya, hidup bersamaku ya, kamu masih kecil walidan ya, walabista fina sinin, kamu tinggal bersama kami beberapa tahun lamanya. Ai alam nun'im alaika ya, wa naqama bitarbiyah wa naqum bitarbiyatika ya, mundu kunta walidan fi mahdika wa lam tazal kadzalik wa labista fina min umurika sinin. Bukankah engkau wahai Musa ya telah mendapatkan banyak nikmat dariku
Aku asuh kamu sejak kecil. Ada yakni ya nanti apa na'udu ila kalimat tarbiyah maknahu al-hifz wa ri'ayah. Dijaga dan dipelihara ya, atau diasuh. Summa rabi'an min makna tarbiyah al-islahu wa taksisu. Perbaikan dan pengokohan. Tarbiyah itu adalah memperbaiki dan memperkuat. Bukan tarbiyah itu merusak ya. Bukan tarbiyah namanya kalau merusak ya. Atau malah merobohkan ya. Lakin at-tarbiyah al-islahu wa taksisu. Karenanya ya antuna sekalian sudah di sini 2 tahun lebih kan ya. Ada yang 2 tahun lebih, ada yang masih 2 tahun ya. Yang dari BAI 1, 2 udah 3 tahun ya. Udah hampir 3 tahun. Nah ini data tarbiyah sebelumnya juga dapat ya, baik dari SD, kemudian SMP atau sanawiyah, SMA atau aliyah, ya. Atau mungkin juga ya, ada yang sudah masuk TK kan, ya. Masuk PAUD lagi kan ya, yang ngerasain PAUDnya. Ya. Kalau sekarang kan banyak gitu kan, ya. Nah ini tarbiyah namanya, ya kita berikan penguatan atau juga diberikan perbaikan. Bukan hanya perbaikan itu kalau sudah rusak ya, tapi dari sejak kecil pun kita diberikan itu. Qala Ibnu Sayyidah rabitu ay aslahtu ya. Atau rabbaitu ya, rabbaitu. Rabbaitu ay aslahtu. Dari kalau yang dari nomor 3, nomor 4 itu dari kata robba ya, robba ya rubu. Dari nomor 3 itu maksudnya ya kan, mana nomor 3 tadi robba ya rubu itu artinya al-hifzu wa ri'ayah yang mengarahnya ke situ. Yang kedua al-islah wa ta'sis. Karena Allah kan memang itu ya, Allah juga menjaga kita kan. Allah meriayah kita. Begitu juga Allah mengislah kita. Allah juga mentaksis kita. Wa yaqul Abu Hilal al-Askari wasifatu ya yarubu aidan taqtadi makna muslih ya. Yarubu artinya muslih, orang yang memperbaiki. Wa minhu rabbaitu an-ni'ma idza aslahtuha bi itmamiha. Walam najid ghairuhuma bi zikri hadzal ma'na. Tsumma al-akhir ya min makna tarbiyah wa huwa ar-rusukhu fil ilmi. Ar-rusukhu fil ilmi yakni ya ilmu yang murni, ya, ilmu yang suci. Ya. Kama qala ta'ala fi suratil Al-Maidah atau Al-Imran ya. Waladina warasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullu min indi rabbina ya. Kan ketika terjadi perdebatan terkait dengan ayat mutasyabihat ya. Ya, fa ammal ladina fi qulubihim zaigun fayatabi'una ma tashabaha minhu ibtigha al-fitnati wa ibtigha ta'wili. Nah, ini orang yang ilmunya cetek, ilmunya yang enggak suci ya, maka akan mengarahkan ayat-ayat mutasyabihat menjadi fitnah. Walakin ar-rasikhuna fil ilmi ya, orang-orang yang ilmunya suci, ilmunya murni akan senantiasa mengembalikan semuanya kepada Allah ya. Ayat mutasyabihat milik Allah ya. Maknanya Allah yang tahu. Nah, qala Ibnu Manzur ar-rabbani. Nah, juga ar-rabbani ya, war-rabbaniyun. Minar rabb bimakna tarbiyah. Wa qala Ibnu Arabi ar-rabbani al-alim al-muallim alladhi yabzun nasa bi sigharil ulum qabla kibariha. Rabbani itu bukan sekedar orang yang dekat kepada Allah. Artinya ya, Ar-Rabbani artinya adalah al-alim al-muallim. Orang yang mengajar dan orang yang belajar. Ar-Rabbani. Ya. Ada fi ayat surah atau fi ayat. Ya. Walakin kunu rabbaniyin. Apa lanjutannya? Bima kuntum tu'aliman kitaba wa bima kuntum tadrusun kan.
Kalau ayat apa? Kalimat sebelumnya apa? Maka nabi basyarin ayyuti Allah kitab wa hukma wa nubuwah tsumma yaqulu linnas kunu ibadan li walakin kunu rabbaniyin ya. Jadi rabbani itu artinya bima kuntum tu'aliman kitaba wa kuntum tadrusun ya. Al-alim wal muallim ya. Al-alim al-muallim alladhi yagzu an-nasa bi sigharil ulum. Mereka yang yagzu. Apa makna yagzu itu? Mengkonsumsi ya. Mengkonsumsi sejak kecil berbagai ilmu ya sampai sebelum besar mereka. Jadi sejak kecil sudah belajar ya. Warobani ar-rasikh fil ilmi au alladhi yatlubu bi ilmihi wajhallahi ta'ala. Jadi robbani itu adalah orang yang murni ya, ilmunya, atau juga maksudnya adalah yatlubu bi ilmihi wajhallah. Ya, ketika dia belajar tidak ada tujuan-tujuan lain kecuali Allah ya. Wa antum al-an ya fi talabil ilmi yajibu alaikunna an tu'ti wa taqulu fi qulubikunna ana u'allimu au ana atlubul ilma lillah ya. Lillahi ta'ala. Hada idan min ma'ani kalimat tarbiyah. Dari 3 asal kata tadi maka maknanya 5. Maknanya 5. Kalau 3 dan 4 dan 5 itu artinya dari robba ya. Dari robba ya rubu. Baik ya. Tsumma nantaqilu ila makna al-istilahi. Kalau tadi makna lughah ya. Al-makna lughawi wal an ma hiya makna tarbiyah min nahiyah al-istilahiyah. Dari sisi istilah para ulama apa itu kalimat tarbiyah? Hunaka ikhtilafun fi makna tarbiyah bainal qudama wal mu'asirin. Ada perbedaan pendapat baik dari kalangan ulama ya, dahulu dan sekarang, atau ulama yang klasik dan ulama kontemporer ya. Fal awal at-tarbiyah indahum tariqatun li'idadil insan as-sahih was-salih wal mutamayyiz bisulukihi al-fikri wal insani wal qadir ala tawzifi masadiril ma'rifah ladaihi fi halli masyakilihi wa masyakili mujtama'ihi. Jadi kata tarbiyah adalah thariqah, cara ya. Li'idadil insan, mempersiapkan manusia, as-sahih, yang baik atau yang benar, was-shalih, yang baik, wal mutamayyiz, yang memiliki keistimewaan, bisulukihi, baik perilakunya, al-fikri ya, perilaku ideologi ya, pemikirannya, wal insani, kemanusiaannya, lalu wal qadir, memiliki kemampuan ala tauzifi masadiril ma'rifah, untuk memfungsikan ya, tauzif, memfungsikan masadiril ma'rifah, sumber-sumber pengetahuan ladaihi, yang dimiliki, fi halli masyakilihi, dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan dirinya, wa masyakili mujtama'ihi, dan permasalahan masyarakatnya atau umatnya. Nah, karenanya kita saat ini dalam tarbiyah ya, kita sedang mempersiapkan diri kita, minimal memperbaiki diri kita. Kaifa nuhillu masyakila anfusina, bagaimana kita menyelesaikan permasalahan yang ada dalam diri kita. Hal indaku masyakil, punya masalah nggak? Harus ada kan? Ya. Justru yang nggak punya masalah itu masalah dia kan? Ya kan? Orang yang merasa punya masalah itu masalah dia kan? Kenapa nggak punya masalah? Seharusnya punya masalah ya. Jadi setiap orang dari diri kita pasti punya masalah. Ya, masalah itu bukan berarti yang buruk ya. Ada masalah yang benar, yang baik kan? Bagaimana kita tingkatkan ya.
Idan masyakiluna wa masyakil mujtama'ina kaifa aidan ba'din antunna tarji'na ya atau tarji'una ila qaryatikum ya ila baitikum atau ila mujtama'ikum ya bahuna ka masyakil fa'alaikunna antuhillu. Jadi bagaimana setelah selesai dari sini selesaikan ya, permasalahan yang ada di tengah masyarakat. Tsumma saniyan min ma'na tarbiyah hiya kullu amaliyatin aw majhudin aw nasyatin tu'assiru fi sulukil insan aw takwinihi ayyan kana masdaru hadhil amaliyah. Jadi tarbiyah itu adalah segala tindakan ya, kullu amalin ya, segala tindakan au majhudin atau usaha au nasyatin atau kegiatan-kegiatan tu'assiru yang memberikan dampak ya, memberikan dampak pengaruh ya, fi sulukil insan dalam pribadi atau dalam perilaku manusia atau au takwinuhu ya, au takwinihi ya, dalam pembentukannya. Jadi segala aktivitas, usaha, kegiatan yang memberikan dampak ya pada perilaku manusia atau membentuknya, ayyan kana masdaru hadil amali, dari manapun sumbernya. Ya, dari manapun sumbernya, ya yang penting itu. Sawa'un akana al-insan binafsihi, apakah yang dilakukan oleh dirinya, bagaimana dia belajar, ya bagaimana dia membentuk dirinya, atau dari albi'ah atau bi'iyah, dari lingkungan dia hidup, lingkungan alaminya kan. Karena ada orang terbentuk dengan lingkungan. Kalau lingkungannya baik, maka terbentuk menjadi baik gitu kan. Au al-mustama alladhi ya'ishu fi, atau masyarakatnya, di mana dia tinggal ada pasti masyarakat ya. Ya, baik masyarakat yang kecil atau yaitu keluarga, atau masyarakat yang pertengahan yaitu masyarakat RT ya, RW kan, lalu lurah, camat dan bupati dan sebagainya. Ada idan ya. Nah, ini dari dua ini ya. Ini kesimpulan dari ikhtilaf ulama baina al-qudama wa al-mu'asirin ya. Di mana tarbiyah al-istilahi. Nah, intinya adalah ghayatut tarbiyah. Ya, tujuan tarbiyah intinya adalah ia musa'adatul insan ala tanmiyati malakatihi wa qudratihi wa isti'dadatihi wa dawafihi jami'uha. Jadi inti daripada tarbiyah adalah membantu ya, membantu seseorang atau manusia untuk menumbuhkan malakatihi ya, kemampuan-kemampuannya, wa qudratihi, potensi-potensinya, wa isti'dadatihi, dan kesiapan-kesiapannya, wa dawafihi jami'an, bahkan juga segala dorongan-dorongan yang ada dalam dirinya, wa takyifiha, dan juga bagaimana mengkondisikannya, takyif ya, mengkondisikan ya, wa ijadi tawazun, dan juga berusaha menghadirkan keseimbangan bainaha wa bainal bi'ah allati ta'ishu biha, antara diri dengan lingkungan. Kadang ada orang dia belajar tapi nggak bisa seimbang, nggak bisa takayub ya, nggak bisa mengkondisikan dirinya dengan masyarakat ya. Sehingga akhirnya datang tiba-tiba, oh ini bid'ah ya, padahal ya dia baru belajar huruf alif misalkan ya, oh huruf alifnya agak miring, wah bid'ah ini miring-miring ya. Jadi harus senantiasa kita sendiri nggak boleh merasa paling tahu ya, di tengah masyarakat ya. Justru bagaimana caranya kita harus berusaha seimbang dalam mengajak ya, mengkondisikan diri kita dengan mereka. Perubahan itu nggak bisa langsung kan, karena bisa jadi masyarakat akan kaget ya, pergi jauh-jauh tiba-tiba ya pulang ngomelin kan, masyarakat yang ngomelin semua kan ya. Padahal ya segala amalan yang mereka lakukan sudah pasti mengakar ya. Kalaupun harus ada perubahan,
bukan atasnya doang tapi bawahnya juga. Nah ini butuh waktu yang lama. Baik, idan hadza ya makna tarbiyah lughatan wastilahan ya. Wa hunaka aidan ya na'rifu an kalimat tarbiyah fil isti'mal al-Qur'ani ya. Berapa kali Quran menggunakan kalimat tarbiyah dan maknanya apa ya? Ya sebenarnya cuma 2 kali ya. Warodat at-tarbiyah fil Qur'anil Karim marratain ya, cuma 2 kali kalimat at-tarbiyah ya. Baik dengan dalam fi'il madhi atau fi'il mudhari. Ada yang lain enggak? Bisa ditemukan enggak kalimat tarbiyah dari robba atau dari yang lain? Ini tadi yang robbaniyun itu kan. Tapi di sini dalam fi'ilnya dari kata robba. Riba ada juga ya. Riba ya. Tapi ini saya dapatkan memang dari di sini kan ada ya. Mungkin bisa dirujuk nanti bukunya atau ininya website ya. Mausu'ah Tafsir Maudhu'i ya. Nah, itu bagus tuh untuk kalian kalau mau nulis skripsi dari sumber ininya. Dari Mausu'ah Mausu'atu At-Tafsir Al-Maudhu'i. Jadi ensiklopedia tafsir maudhu'i. Jadi setiap kata itu dibahas ya. Kalimat tarbiyah ini, terus kalimat apa at-tazkiyah ya. Ada. Nanti lah ya di akhir sahabat kalau ada waktu nanti. Nah, wajah tarbiyah nanti disebutkan ya marotain. Dan sigohnya ada 2 yaitu fi'lul madhi wa fi'lul mudhari ya. Fi'il madhi qala ta'ala fi suratil Isra fil ayat ar-rabi'ah wal 20 wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani. Rabbayani shaghira ya. Ya kita mohon ampun kepada Allah kan untuk orang tua kita yang mana mereka keduanya telah irhamhuma ya. Ya kama rabbayani ya. Sebagaimana mereka kedua telah mengasuh kami ya. Mengasuh saya sejak kecil ya. Wa fil mudhari yaqulu yang tadi yang sudah ada disebutkan di surat Al-Asy'ara fil ayat as-samina asyara ya. Qala ta'ala qala alam nurabbika fina nurabbika. Bukankah kami yang telah mengasuhmu wahai Musa ya, walidan sejak kecil. Wajah tarbiyah fil istimal al-Qur'ani di mana lughawi al-hifzu wa ri'ayah. Kalau dari 2 ayat tadi atau 2 kata 2 kali disebutkan Al-Qur'an itu intinya adalah bahwa tarbiyah itu al-hifzu wa ri'ayah. Baik secara bahasa ya bahwa ya tarbiyah itu adalah menjaga dan memelihara. Baik, akhwati fillah rahimakumullah, tsumma na'rifu aidan al-alfaz zatus silah. Apa saja kata yang memiliki hubungan dengan kata tarbiyah. Kata-kata yang ada dalam bahasa Arab memiliki hubungan atau hampir sama maknanya dengan tarbiyah. Paling tidak ada 3 kita temukan ya. Pertama adalah kalimat tazkiyah. Tazkiyah wa tarbiyah sama ya. Artinya bahwa tarbiyah dengan tazkiyah itu memiliki kemiripan maknanya dengan pendidikan. Yaqulu as-Syaikh Muhammad Al-Ghazali at-tazkiyah aqrabul kalimat wa adallaha ala makna tarbiyah. Jadi kalimat tazkiyah itu sangat dekat ya, maknanya dengan tarbiyah. Bal takadu tazkiyah wa tarbiyah tataradafani fi islahin nafsi. Bahkan hampir-hampir tazkiyah dan tarbiyah itu kata yang mirip atau kembar gitu ya. 2 kata yang kembar dalam arti fi islahin nafsi ya, dalam arti memperbaiki diri, wa tahzibit tabai dan juga memperbaiki karakter ya, wa syaddil insan ila a'la ya,
bahkan mengokohkan manusia pada kemuliaan, ya. Kullama hawalat, ya, al-musbitat wal hawajis an tasyuffa bihi wa tu'awwij. Setiap kali ada usaha, ada aktivitas yang membuat diri itu turun atau menjadi hina, maka datanglah tazkiyah dan tarbiyah. Nah, tarbiyah itu sama dengan tazkiyah. Artinya tahzib, islahun nafsi, tahzibut tobah, ya. Ada al-awwal, ya. Tazkiyah lahu silatun bi kalimatit tarbiyah. Ya, bal, ya, mutaradifan, ya. Wasaniyan as-silatu bainar ri'ayah wat tarbiyah. Ya. Yang kedua adalah kalimat ri'ayah. Ya, sebagaimana tadi di dalam makna bahasa, ya. Min makna at-tarbiyah wa huwa ar-ri'ayah, ya. Wal hifz, ya. Faidan ar-ri'ayah itu aidan lahu silatun bit tarbiyah. Ai al-murabbi, ya, yusyarrifu ala tarbiyah wa yurshidu wa yar'a marahilat tarbiyah. Nah, di antara fungsi murabbi, ya, murabbi itu kan orang yang mengajar, orang yang mendidik, ya, di mana dia selalu memantau, ya, yusyarrifu, selalu melakukan pemantauan akan tarbiyah, wa yurshidu, mengarahkan, wa yar'a, ya, yar'a memelihara, ya, atau mengasuh, marahilat tarbiyah, proses-proses tarbiyah. Ya, artinya seorang murabbi itu ya melakukan riayah, ya, pengawasan dan juga, ya, pengasuhan atau pemeliharaan. Tumma salisan at-tarbiyah lahu silatun aw laha silatun bit ta'dib. As-silatu bainat ta'dib wa tarbiyah. Ta'dib. Ta'dib itu artinya apa? Mendidik, ya, ta'dib, ya. Kama qala Rasulullah SAW, "Adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi." Walaupun cara bahasa ta'dib itu diartikan sini apa? At-ta'dibu huwa ta'lim wal mu'aqabah 'alal isa'ah bi qasdil islah. Ya. Kalau jadi tarbiyah itu memiliki makna ta'dib. Walaupun ta'dib cara bahasa maknanya adalah at-ta'lim wal mu'aqabah. Ada artinya mengajar dan memberikan sanksi. Mu'aqabah itu memberikan sanksi. Seringkali tadi itu ada namanya pemberian sanksi, ya, alal isaah bi qasdil islam, karena perbuatan yang buruk dengan tujuan memperbaiki. Ini tadi. Kalau tarbiyah nggak ada seperti itu, ya. Tarbiyah mendidik, nggak ada urusan dengan memberikan sanksi. Tapi kalau tadi selain daripada memberikan pendidikan, pengajaran, tapi juga memberikan sanksi kalau misalkan ada kesalahan, kekeliruan, atau ada hal-hal yang tidak perkenan, ya, dalam tarbiyah. Misalkan kalau ada murid datang terlambat, itu ta'dib nanti, ya. Itu diberikan sanksi, ya. Yuqalu adabahu ay 'allamahu al-adab, ya, wa aqabahu 'ala isaatihi, ya. Dia dididik, ya. Dia dibina, ya. Dalam arti diberikan ilmu, tapi kalau misalkan ada kesalahan diberikan sanksinya. Bukan berarti tidak menyukai muridnya, bukan, ya. Tapi agar dia diberikan kedisiplinan, ya. Harus disiplin. Walaupun sekarang banyak, ya, orang tua kalau anaknya didisiplinkan marah, ya. Nah, akhirnya lapor ke polisi, ya. Ya. Akibatnya ada guru sekarang masa bodoh, kan, ya. Ada anak muridnya berantem, kemudian aja, kan, daripada nanti yang dilaporin, kan. Nah, limada hakaza, limada at-ta'dib yusamma dzalika at-ta'lim wa mu'aqabah. Kenapa harus ada mu'aqabah, kan? Li'annahu sababun yad'u ila haqiqatil adab,
ya, karena dia merupakan sebab untuk mengarah kepada hakikat adam. Wa ta'dib lafzun yadullu 'alal mubalaghah wa taksir. Ya. Ta'dib itu ya kata yang menunjukkan banyak ya, berulang ya. Lakin wazifatul mu'addib wal murabbi wahidah. Ya. Namun tak sama ya, tugas orang yang mendidik dalam arti murabbi dengan mu'addib itu sama, yaitu bagaimana memberikan arahan yang terbaik ya, agar seorang murid bisa baik, bisa disiplin ya, maka diberikanlah pendidikan, baik itu dengan cara mengarahkan yang memang baik-baik, atau juga ketika ada hal-hal yang kurang baik didisiplinkan, diberikan hukuman atau diberikan sanksi. Baik, ilahuna hal min su'alin? Ada yang ingin tanyain enggak? Baik, tuna? Tazkiyah. Ya. Tazkiyah itu kata Imam Syekh Muhammad Ghazali, tazkiyah itu sangat dekat maknanya dengan tarbiyah. Bahkan hampir-hampir dia menjadi ya dua hal yang istilahnya kembar ya, mutaradifan. Tidak ada perbedaan ya antara tarbiyah dengan tazkiyah. Karena tarbiyah itu tujuan adalah islahun nafsi, sebagaimana tazkiyah juga islahun nafsi. Tarbiyah itu adalah tujuannya untuk memperbaiki manusia. Tazkiyah juga demikian. Islahun nafsi idzan kilahuma wahidah. Wa tahdzibit toba'. Tarbiyah juga bagaimana menertibkan tabiat. Tahdzib itu menertibkan ya, atau memperbaiki juga. Kita punya tabiat masing-masing kan ya. Nah, bukan berarti dihilangkan tabiat kita, tapi ditertibkan ya. Tazkiyah juga demikian ya. Yang suka marah misalkan bagaimana marahnya tersalurkan ya. Misalkan marahlah kepada orang Israel ya, gitu. Boleh silakan, pukul aja kalau orang Israel gitu. Nah, itu namanya marahnya tersalurkan jadinya. Memang tak apa-apa, namanya marah itu kan apa namanya? Fitrah ya. Kata Nabi kan, laisa sadidu bisur'ah ya. Orang yang kuat itu bukan orang yang punya kekuatan fisik, lalu kalau bergulat menang terus ya. Bukan itu. Kalau berantem menang terus ya, bukan itu. Tapi apa? Walakinna ya namun yang dimaksud dengan orang yang kuat adalah orang yang mampu mengendalikan marahnya ya. Kita nggak bisa mengarahkan marah kita kecuali dengan tarbiyah dan tazkiyah. Nah, tazkiyah itu adalah tahdzibut toba. Wasyadul insan ila a'la, bahkan juga menguatkan, mengokohkan manusia puncak yang mulia ya. Nah, ulama hawat al-musabbitat ya wal hawajis, ketika ada usaha yang merendahkan, menghinakan, bahkan sampai membengkokkan, nah itulah akhirnya itu bisa diarahkan, bisa dikembalikan dengan dua hal tadi, tazkiyah dan tarbiyah. Ya, ada mana tazkiyah. Al-akhir baik ya, nantakil ila ya al-akhir wa huwa anna Allah huwa al-murabbi li ibadihi. Allah Ta'ala al-murabbi ya. Murabbi paling sejati atau paling unggul adalah Allah ya. Dari kata rabbun tadi kan ya. Allah Ta'ala
al-murabbi li'ibadihi. Wallahu subhanahu huwal murabbi lil khalqi kama yadullu alaihi kalimatu ar-rabb. Allah lah memang ya murabbi bagi makhluknya. Bahkan bukan hanya kepada kita saja manusia, tapi juga seluruh makhluk ya. Ya, mau manusia atau bangsa jin atau malaikat atau binatang ya. Makhluk lain, Allah lah yang murabbi. Artinya yang memelihara atau di awal menciptakan ya. Dan juga memberikan segala kebutuhan mereka. Kama yadullu alaihi kalimatur rabb. Yaqulu Ibnu Jauzi fa amma rabbu faqila huwa ma'khudun minat tarbiyah. Ini yang tadi sudah kita bahas ya di awal ya, bahwa kata rabb itu diambil dari kata tarbiyah, atau tarbiyah itu diambil dari kata rabb ya. Yuqalu rabbu fulan sani'ataha yurabbiha rabban idza atamma wa aslahaha. Ya, disebutkan ya fulan menciptakan ya kreasinya, lalu yurabbiha rabban, lalu memeliharanya ya. Ai idza tammaha wa aslaha, jika dia menyempurnakan ya, buatannya dan memperbaikinya. Wa yaqulu aidan Asy-Syaikh Muhammad Rasyid Ridha ya, wa qila inna rububiyyatillah rububiyyatullah tazharu bi tarbiyatihi iyahum. Bahwa kita harus mengimani namanya rububiyah. Ya kan? Tauhid itu ada berapa? Tiga kan? Tauhidu al-awwal ar-rububiyah ya. Kemudian tauhid al-uluhiyah, kemudian tauhid al-asma wa sifat ya. Ini yang harus kita imani dan kita yakini kan. Walaupun bukan maksudnya ada 3 jenis yang akhirnya dianggap syirik, bukan. Tapi semuanya mengarah kepada Allah kan. Allah itu Rabb, Allah itu ya apa? Ilah ya. Allah itu yang mencipta, Allah itu yang disembah, Allah itu yang memiliki asma wa sifat ya. Nah, di sini yang awal adalah Rabb, rububiyatullah ya. Tazharu bi tarbiyati, yang nampak pada pemeliharaan, penciptaan ya kepada mereka. Wahya tarbiyatul khalqi apa? Tarbiyatun khalqiyatun bima yakunu bihi numuhum wa kamalu abdanihim wa qawahum an-nafsi wal aqliyah. Ya. Wa tarbiyatun syar'iyyah ta'limiyah lil muhafazah ala fitratihim. Jadi di sini ada 2 ya, ada tarbiyah khalqiyah ya. Ada tarbiyah syar'iyyah. Jadi gitu ya. Jadi kalau Allah itu menurut Rasyid Ridha murabbi, artinya dialah Allah yang tarbiyah khalqiyah. Dari sisi penciptaan Allah lah yang melakukannya. Tarbiyah khalqiyah. Maksudnya apa? Bima yakunu bi numuhum wa kamalu abdanihim. Misalkan Allah lah yang menciptakan manusia atau makhluk. Allah juga yang akhirnya memelihara dan menumbuhkannya. Kayak kita kan, kita dulu kecil ya, sekarang udah besar, udah dewasa kan. Ya, dulu belum bisa makan nasi, sekarang udah banyak makan nasinya. Ya. Sekarang kalau dulu masih terbatas makan, sekarang apa saja makan ya. Itu namanya pertumbuhan, wajar ya. Bima yakunu numuhum wa kamalu abdanihim, ya, kesempurnaan anggota tubuhnya, wa qawahum, kekuatannya, baik nafsiyah wal aqliyah, baik cara jiwa maupun cara akal. Kita tumbuh ya. Makanya kan ya, tarbiyah itu dalam rangka juga tumbuhnya bukan alami saja, tapi juga namanya tumbuhnya cara kasbi ya. Jadi kalau alami itu ya tumbuh aja begitu kan, manusia itu akan tumbuh terus kan, tapi dia nggak ada namanya apa perbaikannya, kecuali ya tumbuh biasa. Tiap kita pasti tumbuh cara normal kan, tapi harus ada juga usaha kasbi namanya kan. Kasbi diusahakan tumbuhnya lebih baik ya. Dari akalnya ada ilmu kan. Dari jiwanya ada kebersihan, kebersihan jiwa kan. Dari badannya juga tumbuh ya.
Ya, usahakan tumbuh ke atas bukan ke samping ya. Walaupun ya kita nggak mungkin juga, kadang ada orang ya tumbuh ke samping aja kan ya. Nah, yang kedua adalah tarbiyah syariah, bahwa Allah juga ya melakukan perannya dalam menumbuhkan secara syar'i, yaitu dengan ta'limiyah lil muhafazah ala fitratihim. Jadi Allah memberikan arahan cara syar'i dan pengajaran, gunanya adalah untuk menjaga fitrah manusia. Nah, inilah yang akhirnya turun Al-Quran kan. Al-Quran itu agar manusia punya tarbiyah dengan tujuan secara syar'i dan secara ilmi terjaga fitrahnya. Apa fitrah manusia? Mahya fitratul insan. Fitrah manusia apa salahnya? Apa namanya? Bahwa fitrah manusia adalah menyembah Allah. Ya, kita ini diciptakan oleh Allah untuk menyembahnya kan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun kan. Kalau surat Al-A'raf kan ada kan, di surat Al-A'raf itu sebutkan ya, dalam ayat kan alastu bi rabbikum kan. Ya. Wa id akhadha rabbuka ya apa itu ya, kan cara terjemahkan, ingatlah ketika Allah mengambil perjanjian kepada anak yang masih dalam rahim ibunya kan. Allah bertanya ya, alastu bi rabbikum, bukankah aku Tuhanmu? Qalu bala syahidna. Maka janin yang dulu masih kita di dalam rahim ibu itu kita pernah mengatakan, iya engkau Tuhanku. Ya, engkau Tuhanku itu sudah kita katakan. Maka ketika kita lahir kata Nabi, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Ya. Tiap anak terlahir dalam keadaan fitrah, artinya bertauhid. Nah, kalau nggak dikasih tarbiyah atau manusia tidak mau melakukan tarbiyah, nggak akan terjaga fitrahnya. Makanya wajar ya, bahkan hampir ya berapa yang tidak beriman di dunia ini? Manusia ada berapa jumlah sekarang? Kang, ada dulu anismah, ada dulu insan alam. Banyak. Ya, banyak menggampang, kan banyak aja. Kamu ada dulu. Hawalai sama numalahin. Sekitar 9 miliar, 8 miliar. 8 miliar ya, warga ya bumi di seluruh pelosok ya negara. Ya, kam al muslimun min sama niat ya biliun ya. Dari 8 miliar itu berapa yang beriman? Berapa yang Islam? 1/4 aja rubuh. Jadi gak seimbang sebenarnya antara orang yang beriman, yang muslim dengan yang tidak beriman. Kalau setengah udah utuh ya. Masalahnya kan nggak sama setengah ya yang muslim. Bahkan yang muslim sendiri masih banyak juga yang ya Islamnya ya ala kadarnya kan. Ya ala KTP ya. Ala mana? Ala ahlihi sesuai dengan keluarganya kan. Nah, ini kalau nggak ada tarbiyah nggak akan bisa terpelihara ya. Kita nggak bisa menjaga fitrah kita ya kalau kita nggak ikut tarbiyah ya, atau kalau kita tidak diberikan kesempatan untuk tarbiyah. Makanya kita beruntung, bersyukur ya, beruntung ya, merasa beruntung kita masih punya kesempatan di tarbiyah atau kita mau melakukan tarbiyah. Baik. Wa hunaka ya kalimat ma zakarahu al-Imam Ar-Razi ya fi tafsirihi. Ya, ada yang tahu tafsir Imam Ar-Razi namanya apa? Kitabnya namanya Ar-Razi. Ismuhu Mafatihul Ghaib. Ya. Kunci ghaib. Ya. Wa huwa yaqul kitab sirihi an ahamil furuq baina tarbiyatillah wa tarbiyatil khalqi ba'dihim
ya di ba'din, walaupun kita nggak bisa menyamakan ya, atau nggak apple to apple ya, melakukan pembedaan antara tarbiyah Allah dengan tarbiyah makhluk, sudah pasti berbeda kan. Tapi ini agar kita bisa memahami yang menurut beliau ini bahwa begitu besarnya peran Allah kepada kita dalam memberikan yang terbaik untuk manusia. Al-awwal masalan annahu ay Allah taala yurabbi abidahu la li ghardi nafsihi bal li ghardihim wa ghairuhu ay al-makhluq yurabbuna li ghardi anfusihim la li ghardi ghairihim. Ini perbedaan yang sangat mencolok ya. Ketika Allah mentarbiyah hambanya, makhluknya, bukan untuk Allah, tapi untuk hambanya itu, kemaslahatan hambanya. Sementara ya, kalau ada orang yang mentarbiyah itu seringkali maslahatnya bukan untuk yang dibina, tapi untuk yang membina atau yang mendidik. Ya. Walaupun nggak semua, tapi seringkali begitu. Ya paling tidak dia ada mendapatkan posisi kan. Ada al-awwal. Tanian ya, anna ghairahu selain Allah ya, idza rabba fa biqadri tilka tarbiyah yazharu an-nuqsan fi khazainihi wa fi malihi wa huwa ta'ala muta'alin an-nuqsan wa ad-darar ya. Yang kedua ya, ketika orang mentarbiyah dia akan merasa ada kekurangan ya. Pasti ada, dia merasakan kekurangannya. Semakin dia mentarbiyah, dia akan merasakan begitu tidak berdayanya dia dalam menyempurnakan, dalam kesempurnaan ya. Fi khazainihi, baik dari pembenaran ilmunya, wa fi malihi atau hartanya. Dan Allah tidak begitu ya. Wa huwa muta'alin ya, an-nuqsan, Allah sangat jauh dari kekurangan wa doror dan juga hal-hal yang membahayakan. Sudah pastilah ya, jelas ya bahwa ya kita ini kalau misalkan kalian nanti mentarbiyah pasti ada ya kekurangan ya. Kayaknya belum cukup nih S1, S2 lah gitu ya. Itu kan ya. Udah ngajar lagi masih kurang juga S3 ya. Kurang juga S4 ya. Apa S4 enggak ada ya? Ada idan asal. Tsumma sadis anna ghairahu minal muhsinin idza alaha alihal fakir alaihi abghadahu wa haramahu wa mana'ahu wal haq ta'ala bi khilafi zalika. Jadi kan orang tarbiyah itu, orang yang mentarbiyah itu disebut muhsin, orang yang baik. Orang yang bisa dan mau mengorbankan dirinya untuk mentarbiyah orang. Tapi kadang-kala yang ditarbiyah itu nggak ngebales, ya. Ada istilah kan air susu dibalas air tuba, ya kan? Ya. Diajarin tapi setelah dapat ilmu malah ngejekin gurunya, kan? Makanya sekarang atau kita nggak boleh begitu kan? Mungkin dulu ada yang masuk TK dimasukkan oleh orang tuanya TK. Sekarang masih saja gurunya TK ya. Di situ masih TK juga kan. Sekarang kita untuk kalian udah misalkan di dalam kuliah, nanti misalkan udah kerja tempat lain, sebentar gurunya masih di situ kan. Ya kan bertahun-tahun dia begitu. Bukan berarti hina dia, itu malah dia baik dan mulia. Tapi kalau misalkan nanti muridnya ya menghina dia ya, apakah dia nanti membenci? Ya kadang ada juga yang begitu kan, malah marah kan. Nah begitulah di sini disebutkan bahwa selain Allah ketika dia alihal fakir, kalau ini dalam bentuk harta ya, alihal fakir artinya orang yang fakir, yang miskin, ketika diberi dia nggak mau berterima kasih ya, istilahnya songong kan ya. Dikasih tapi tidak mau bersyukur kan. Alihal fakir, maka dia akan marah nih yang memberi ya. Dikasih kok nggak mau berterima kasih ya. Ya. Akhirnya dia apa? Wa haramahu wa mana'ahu. Udah besok nggak dikasih lagi kan.
besok nggak mau lagi diberi. Orang dikasih nggak berterima kasih kan, nggak mau bersyukur. Nah, apakah Allah demikian? Enggak ya. Wal haqqu ay Allah Ta'ala bi khilafi zalika. Allah nggak pernah membenci hambanya meskipun hambanya tidak bersyukur ya. Kalau Allah benci kepada hambanya, orang kafir udah mati, orang musyrik sudah nggak ada. Dikasih hidup nggak mau beribadah kan, dikasih harta nggak mau bersyukur gitu. Gampangnya bagi Allah ini orang bandel amat yang ini ya, nggak mungkin, nggak ada seperti itu kan. Kalaupun mati sudah takdirnya. Bahkan kalau kita perhatikan orang kafir banyak yang panjang umur kan, ya kan, ada kan sampai 100 tahun ya, ada kan. Orang beriman ada juga ya. Tapi sering kita dengar Nabi aja 63 ya. Banyak orang baik meninggalnya masih muda. Makanya jangan jadi orang baik ya. Enggak juga ya. Karena dunia itu bukan tujuan ya. Ya. Dunia itu bukan tujuan ya. Dunia itu wasilah saja kan. Mau umurnya panjang atau umurnya pendek, yang penting kita berbuat baik ya. Ya. Belum tentu umur panjang baik ya. Karena kata Allah, la yasabanna alladziina kafaru annama nudillahu khairul anfusihim. Jangan mengira orang kafir panjang umurnya baik untuk mereka. Ya, innama nudillahu liyazdadu isman, di panjang umur mereka itu bertambah terus dosa-dosanya. Tapi orang beriman dikasih umur insya Allah bertambah kebaikannya, pahalanya ya. Walaupun ya umurnya nggak panjang, tapi insya Allah sudah dianggap cukup oleh Allah. Ada ya. Tsumma ya Rabi'an anna ghairu minal muslimin ma lam yatlub minhu al-ihsan lam yu'ti. Amal haqqu ta'ala fa innahu yu'ti qabla su'al. Ya. Kalau kita sebagai manusia seringkali kalau orang nggak minta kita nggak kasih. Ya, ada orang muhsin, orang yang baik. Tapi kalau nggak diminta nggak ngasih. Ya. Dianggap ya ngapain dikasih? Orang nggak minta aja kan. Tapi bagi Allah enggak. Yang kita minta, yang kita nggak minta dikasih juga. Ada nggak yang kita minta dikasih? Banyak nggak? Masalah ada ya. La natlub illallah lakin atau ta'ala malam natlub. Ya. Allah memberi apa yang kita tidak minta. Madalina. Hah? Hah? Kita ini maksudnya seringkali kita ya diberikan oleh Allah tanpa kita minta. Ada nggak? Contohnya apa? Mana bisa? Banyak nggak? Banyak banget. Sehat kita minta nggak? Ya, diberikan aja sama Allah kan. Kita napos diminta, kita minta nggak sama Allah? Ya Allah bukan napos hari ini. Itu biasanya akan ngomong biasa. Padahal ini pemberian Allah juga, nggak kebayang kalau tiba-tiba kita nggak bisa bernapas ya. Kita punya mata, kita nggak minta pada ya Allah hari ini ya mata saya bisa niat terus ya. Intinya adalah bahwa kalau manusia itu akan memberi kalau diminta, kalau Allah tidak akan memberi diminta atau tidak diminta. Tsumma khamisan anna ghairu minal muhsinin yang qatil ihsanahu imma bisa bal faqri awil ziba awil maut. Wa hakala la yaqtiu ihsanahu albattah. Ya, kalau dalam tarbiyah itu kan orang bisa mentarbiyah ada batasnya. Minimal adalah ajalnya kan. Minimal kan. Ya karena memang sudah tutup usia kan. Ya udah nggak bisa tarbiyah lagi kan. Nggak bisa lagi memberikan kebaikan kepada muridnya. Atau karena fakir kalau dalam harta kan, karena miskin, dijatuh miskin nggak bisa lagi memberi. Atau karena al-ghibah kehilangan, atau karena maut kematian,
Kalau Allah nggak ada, nggak pernah terputus ya. Allahu ya, al-awwal wal akhir kan. Allah lah yang dari awal ada, dari sampai akhir pun ada. Tetap ya, Allah kan bisa memberi. Lain qati ihsanahu albatta, selamanya nggak pernah terputus kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Tsumma akhiran anna ghairan muhsinin yahtassu ihsanahu biqaumin duna qaumin wala yumkinu ta'mim amal haqqu ta'ala faqad wasala tarbiyatahu wa ihsanahu ila kull. Ya, kita sebagai hamba, sebagai manusia pasti terbatas. Bisa memberi paling pada ya sekupunya kan. Ya, sekupu apa? Ya sejenisnya, misalkan kaumnya ya, atau keluarganya kan, atau masyarakatnya, atau paling tidak kepada bangsa Indonesia kan. Bisa nggak kita beri orang Afrika ya, beda tabiat ya. Mungkin kita malah ke sana kan, panas ya. Kalau di Sudan itu ada 2 musim kan. Apa musimnya sana? Kita nyebutnya musim panas sama musim panas banget ya. Iya, di sana ada 2 musim itu ya. Kalau tempat lain kan musim panas, musim dingin. Di sana musim panas banget. Dan nggak mungkin kita bisa memberi kepada semua manusia, karena terbatas kita. Tapi Allah itu menyeluruh kepada siapa saja. Karena Allah tidak hanya memberi kepada orang Arab saja kan. Makanya dulu ada orang yang mengatakan ya, Islam kita di sini Islam yang berbeda dengan Arab ya. Itu sangat keliru ya. Jadi Islam kita Islam Indonesia kan. Ya. Bahkan sampai sempat mengatakan di hadapan seorang Syekh Syekhul Azhar ya, kita adalah Islam Nusantara yang berbeda dengan Islam Arab ya. Akhirnya dijawab, Bang, kalau nggak ada orang Arab, Islam nggak akan sampai ke sini. Karena memang dakwahnya ada orang Arab ya. Karena memang awalnya Islam itu diturunkan atau Al-Quran diturunkan kepada orang Arab. Baik, hadirin al-farqu ya baina tarbiyatillah wa tarbiyati al-insan. Kita juga bisa menjadi murabbi, tapi tetap kita tidak bisa menyamakan Allah ya, dalam masalah tarbiyah. Memang tidak bisa ya disamakan. Bahkan kan asyirah ya ya lama sudah poin ya teh akhir ya. Ini sebenarnya masih banyak ya, tapi nanti kita bagi berapa sesi aja ya. Dan aqsamu tarbiyatillah lil makhluk, pembagian tarbiyah Allah kepada makhluknya sebenarnya intinya ada 2, ada tarbiyah amah, ada tarbiyah khosoh. Amma tarbiyatul amah li ibadihi ya khalquhu ta'ala lil makhluqin wa razaqahum wa hidayatahum lima fi masalihakum allati fiha baqa'uhum fid dunya. Jadi tarbiyah khosoh itu adalah Allah menciptakan hambanya, menciptakan makhluknya. Lalu juga Allah yang memberikan rezeki kepada mereka, Allah juga yang mengarahkan mereka yang terbaik untuk mereka agar mereka bisa hidup di dunia. Inilah namanya tarbiyah amah, tarbiyah yang menyeluruh yang Allah berikan kepada makhluknya, mau manusia, jin, setan, atau ya malaikat, atau juga binatang dan tumbuh-tumbuhan, atau juga alam semesta semuanya. Ini tarbiyah amah. Nah ini dari tarbiyah ini ada paling tidak 3 poin ya. Pertama, khalqullah ta'ala al-makhluqat ya. Allah menciptakan seluruh makhluk. Nah yang kedua adalah rozaqahum, Allah memberikan rezeki kepada mereka. Tsumma hidayatahum lima fihi masalihuhum, Allah juga memberikan hidayah atau mengarahkan mereka ya dalam urusan yang mereka
bisa menjadikan hidup di dunia dengan baik. Inilah nanti yang kita ambil dengan kalimat Rabbul Alamin, ya. Allah Tuhan semesta alam, ya. Ada at-tarbiyah al-'amah. Jadi jangan disangka kalau pohon itu tidak ada tarbiyahnya kan. Pohon juga ada tarbiyahnya kan. Baik tarbiyah cara alami ya atau cara khusus ya, cara yang kasbi ya. Pohon itu ya akan hidup terus tumbuh kan ya. Tapi kadang-kadang dia bengkok kanan bengkok kiri kan ya, itu karena alami. Tapi kalau dia bisa lurus nanti manusia yang mengarahkannya ya, ditarbiyah cara khusus ya, cara cara spesifik ya. Sebelum tinggi atau sebelum dia menjadi batang besar dikasih tangkai misalkan kayu atau besi biar lurus ya. Ada di Eropa kalau saya kan di sana selalu kalau musim panas itu anggur ya. Termasuk juga di Mesir kan ya, anggur akan berlimpah kalau di musim panas. Di musim dingin dia mati ya. Tapi bagaimana caranya ya musim dingin itu dia nggak mati atau nggak hilang lah gitu. Akhirnya oleh masyarakat Eropa itu dimasukkan ke dalam tanah. Jadi disimpan di tanah. Dia tetap berakar, tapi pas musim panasnya diangkat lagi, hidup lagi. Nggak dari awal. Ya, karena ya anggur itu memang membutuhkan waktu lama untuk bisa tumbuh baik dan akhirnya bisa berbuah. Nggak cepat ya. Sampai akarnya kan besar kan. Nah, kalau dalam surat Abasa kan sebutkan anna sababnal ma'a sabba tsumma syaqaqnal arda syaqqa. Ya, jadi kamilah yang menurunkan air dengan perlahan-lahan ya, ke bumi, kemudian syaqaqna, kamilah juga yang akhirnya membuat bumi itu terbelah ya, karena tumbuhnya pohon. Syaqaqnal arda syaqqa. Itu masalahnya tarbiyah al-khassah. Nah, ini kalau tarbiyah al-khassah ini khusus ya. Wa hiya tarbiyatu li awliyaihi wa yurabbihim bil iman wa yuwaffiquhum lahu wa yukammiluhum bihi wa yadfa'u anhum aswarif al awaiq al ha'ila bainahum wa bainahu. Nah, kalau tarbiyah khusus ini adalah tarbiyah yang diberikan kepada orang yang memang dipilih. Nah, kira-kira kita dipilih nggak? Dipilih insya Allah. Itulah pilihan Allah. Ya, banyak orang yang ikut tarbiyah kan, banyak orang yang nggak bisa mendapat kesempatan di sini, ya. Atau ketika di sini nggak mau dia. Nah ini kata maksud daripada tarbiyah khas adalah tarbiyatun li awliyaihi, ya. Tarbiyah kepada para wali atau orang-orang pilihan. Wa yurabbihim bil iman, ditarbiyah dengan iman, wa yuwaffiquhum diberikan taufik, wa yukammilahum diberikan kesempurnaan, wa yadfa'u anhum as-sawarif dan juga ya Allah Subhanahu wa taala menolak segala hal-hal yang menghalanginya, wal awaiq hambatan-hambatan al-ha'ila bainahum wa bainahu. Ya, yang membatasi antara mereka dengan Allah. Jadi sangat dekat. Qala ta'ala Allahu yajtabi ilaihi man yasha wa yahdi ilaihi man yunib. Allah lah yang memilih siapa yang dikehendaki dan memberikan petunjuk kepadanya orang yang mampu bertaubat. Nah ini khusus tarbiyah juga kan. Tarbiyah orang, tarbiyah hamba yang akhirnya nanti dekat dengan Allah, mau bertaubat, mau menjadi baik. Wal makna Allah yajtabi ilaihi man yasha ay yakhtaru min khalqi man yu'allimu annahu yuslihu lil istitiba bi risalati wa wilayatihi. Allah memilih siapa yang dikehendaki yang nanti akhirnya dia bisa memberikan perbaikan
karena dipilih oleh Allah ya dengan risalah ya. Kalau dulu kan ada nabi-nabi kan, ya, nabi adalah pilihan Allah. Tapi ketika nabi sudah tidak ada nggak para ulama ya? Ya. Wa minhu anna ijtaba hadil ummah wa faddalaha ala sa'il umam wa ikhtaraha abdul adyan wa akhiruha ya. Allah juga memilih di antara umat ya, orang yang diberikan kemuliaan dan memilih agama yang tidak ada kesamaan dengan agama lain. Baik, hada ilan ya. Mana tadi Anda bahasa qalilan an tarbiyah ya. Ya fil Qur'anil Karim. Ya. Au nahnu nadrusu fi tafsir al-mawdu'i an tarbiyah. Kemudian masih beberapa slide lagi ya. Ya masih ada sekitar berapa nih? Baru 14 dari 33. Tapi kan pelan-pelan ya, mahlan, kolilan ya. Boleh nanti ya. Nanti share. Program. Udah gedean belum? Judulnya apa? Udah bagi-bagi ya? Berbagi belum? Udah kan? Ya. Jadi masing-masing nanti kerjakan tugas untuk menulis ya makalah atau jurnal ya. Ya. Nanti kalau sudah jadi disatukan satu buku kan? Ya. Jadi inilah hasil semester 4 dalam tafsir mawdu'i tentang tarbiyah. Ya. Ini PDF aja, nggak usah dicetak. Disatukan lagi nanti oleh ketua kelas ya. Jadi nanti dibuat judul besar. Kalau misalkan memang layak dicetak, dicetak nanti. Nanti ada ini tuh apa? Kita berencana akan ada stand buku ya dari para asatidz yang punya karya. Nanti waktu sudah akan dibuat stand buku-buku para dosen. Kalau misalkan nanti kalian juga bisa menulis itu ya dengan tema-tema yang berbeda sudah saya kasih, nanti kita edit ya, kita perbaiki, kita bagusin ya. Kalau memang sudah bagus ya anggap layak, dengan nanti akhirnya bisa ya. Siapa tahu ya bisa best seller ya. Jadi tugas itu mengganti UTS ya. Jadi nanti dikumpulkan pas UTS. Baik, qatbillah dan naktafi awalan ila guna walhamdulillah na'rifu qalilan min ma'na tarbiyah min haitsu lugha wa kadzalika min haitsu istilah thumma al-alfazatu sila bit tarbiyah kadzalika anallahu wal murabbi al haqiqi lil makhluk ya. Hunaka tarbiyah khassah wa hunaka tarbiyah ammah ya. Wal farqu baina tarbiyah lillah wa tarbiyah ya lil makhluk. Baik, syukran lakunna wa naqtatim darsana bi kafaratil majlis. Subhanallah. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.